tanaman. Nih, yaitu tentang budidaya tanaman hidroponik ya. Nah, budidaya tanaman hidroponik, rangkum materinya dan kerjakan tugas polionya ya. Kemudian apa lagi ada di sini? Untuk tugas prakteknya nanti kita rencanakan terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk PowerPoint-nya. PowerPoint-nya tentang budidaya tanaman hidroponik. Sebelumnya Ibu mau nanya sama Dea. Dea, apakah tahu hidroponik itu apa? Dea, apakah Dea mengetahui hidroponik itu apa? Oke. Kita lihat di sini tentang budidaya tanaman hidroponik ya. Kompetensi dasarnya masih sama, menganalisis konsep, menganalisis proses kerja, menganalisis lembar kerja. Pengertian hidroponiknya. Hidroponik adalah cara membudidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Sehingga pada hidroponik sangat mementingkan dalam memenuhi nutrisi tanaman. Tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah secara lebih cepat walaupun tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Dimanapun tempat tumbuh tanaman akan selalu tumbuh baik jika nutrisinya terpenuhi. Pada metode hidroponik ini, fungsi dari media pengganti tanahnya yaitu untuk menyangga tanaman. Dan yang terpenting yaitu adalah air ya. Air berfungsi untuk melarutkan nutrisi yang akan diserap oleh akar. Dengan metode hidroponik ini, si petani dapat menghemat tempat maupun waktu. Nah, manfaatnya apa sih dari budidaya hidroponik ini? Manfaatnya satu. Yang pertama, menghasilkan kualitas tanaman yang lebih baik. 2. Tanaman dapat terhindar dari hama. 3. Penggunaan pupuk menjadi lebih hemat. 4. Hemat tempat karena tidak memerlukan lahan tanah yang luas untuk menanam tanaman. Kelima, tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Yang terakhir, hemat tenaga dan waktu. Kelebihan dan kekurangan hidroponik. Kelebihannya dulu nih. Yang pertama, produksi tanaman lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode tanaman dengan tanah. 2. Tanaman dapat terbebas dari penyakit dan juga hama. 3. Pemakaian pupuk lebih hemat dan tumbuh tanamannya lebih cepat. 4. Dapat mengganti tanaman dengan mudah. Yang kelima, mempermudah pekerjaan maupun perawatan. Yang terakhir, tanaman akan memberikan hasil secara berkelanjutan. Itu ya kelebihannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya pertama, perlu biaya yang lebih mahal. Nggak juga mahal sih, kita juga bisa pakai benda-benda yang ada di sekeliling kita yang sudah tidak terpakai. Tapi di sini butuh biaya yang lebih mahal. Bukan mahal, lebih awal, maksudnya untuk beli bibitnya, terus beli peralatannya ya. Terutama jika untuk menanam tanaman secara hidroponik dalam skala besar. Nah, kemudian kedua, membutuhkan alat-alat khusus. Alat untuk metode tanaman masih jarang ditemukan di sekitar kita, misalnya kayak rock wool, terus arang sekam banyak sih ya, arang sekam banyak. Kemudian ada serbuk kayu, serbuk kelapa ya. Itu memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus.
Dan yang terakhir juga membutuhkan ketelitian yang lebih karena nutrisi untuk tanaman harus benar-benar diawasi secara cermat. Nah, jenis tanamannya apa aja? Selada, tahu dong selada. Ya. Kemudian cabai, tahu dong cabai itu apa? Ya, tapi cabai kok bisa ya ditanamnya dengan hidroponik? Cabai kan batangnya besar, keras, ya nggak lunak seperti kangkung, selada, bayam, nggak seperti itu. Nah, kalian coba nanti komen di kolom komentar, cari tahu tentang cabai, bagaimana cara menanam cabai di hidroponik. Ya, kemudian untuk selanjutnya bayam. Ada bayam, timun, stroberi, semangka. Loh, Bu, kok semangka bisa? Nah, kenapa semangka bisa? Nih ya. Kita lihat lagi semangka itu jenis untuk metode hidroponiknya sangat bervariasi, bukan hanya di media air dengan menggunakan paralon saja, tapi dengan yang lain. Oke. Media tanam penanaman hidroponik ini arang sekam, kemudian ini rock wool, kemudian ini serbuk kayu, terus ini apa ini? Ya sama ya kayak rock wool juga, kita juga butuh gelas aqua untuk menaruh tanamannya. Kemudian ini bukan, nanti ada penjelasannya. Kemudian ini apa ini? Arang sekam, rock wool, serbuk kayu, spon. Nah, tadi spon tuh. Kemudian hidroton. Ya, hidroton, perlet, pumice, batu kerikil ya. Sebenarnya bisa kan nanti kalian lihat. Tugas individunya, carilah pengertian dari macam-macam media tanam hidroponik di atas. Nah, ini penjelasannya kalau kalian kurang jelas atau kurang paham ya. Kemudian kalian bikin tabel. Kemudian yang kedua, jelaskan keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, berikan kesimpulan tentang media mana yang lebih baik untuk digunakan. Nah, yang terakhir, tugas keterampilan. Buatlah sebuah perencanaan budidaya tanaman hidroponik. Oke, pembelajaran daring untuk di kelas 11 itu seperti materinya tentang budidaya ya. Cukup sekian untuk penjelasannya. Ada yang